Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? How are you today? Kumaha damang? Pripun kabare? Itulah hebatnya santri-santri Ar-Ridho ini. Bahasa Arab oke, bahasa Inggris, bahasa daerah. Yang sama-sama kita hormati Mudir Ma'had Ar-Ridho Sentul Kiai Haji Mugari, Kiai Haji Sulaiman Effendi, Mudir Ma'had apa namanya Ustaz? Mana Bijus Sada, Kiai Haji Sobri Lubis, Mudir Ma'had Ar-Rawdah Husnul Fatimah. Hadir bersama kita Ustaz Kiai Haji Muhaffar, beliau pakar sanad Al-Quran. Ini kalau saya perkenalkan satu persatu, maghrib baru selesai. Jadi adik santri Al-Furqan Generation, bapak-bapak, ibu-ibu semua, semuanya insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal. Tema kita santri beradab. Kenapa mesti belajar di pesantren? Alasan pertama supaya beradab. Sekarang kita masuk ke toilet, kita ketemu di dalam ada tisu, ada puntung rokok. Artinya apa? Padahal tinggal pencet, bukan dia disuruh nimba di air, kolam, sumur. Tinggal pencet pun nggak tahu, membersihkan WC-nya pun nggak bisa. Tapi santri Ar-Ridho Sentul diberi tanggung jawab. Ini kamarnya, ini toiletnya di dalam kamar, dan setiap toilet itu ada santri penanggung jawabnya. Ustaz tahu dari mana? Saya dibawa masuk ke kamar tadi. Ini kamarnya, ini toiletnya, ini pintunya, dan ini penanggung jawabnya. Seumur-umur saya keliling pesantren belum pernah ketemu yang dulu. Dan belum ada kiai yang bawa saya ke WC. Baru jadi bagaimana santri ini beradab? Sekarang kita ketemu sama orang pakai jas, pakai dasi, ganteng, harum semerbak, tapi begitu kita pas mau diajak makan, Ustaz makan sebentar, mohon maaf boleh saya ke toilet? Ya. Pas mampir singgah ke toiletnya, hilang selera makan kita. Orang barat kalau kita mau numpang ke toilet, kita mesti tanya dulu mana WC. Tapi kadang di tempat orang Islam yang katanya an-nazafatu minal iman, yang katanya at-tahuru syatrul iman, gak perlu nanya di mana WC, cukup tarik nafas panjang, sudah ketahuan arahnya di mana. Tapi di pesantren Ar-Ridho Sentul, dari mulai toilet, tempat yang kotor pun bersih, apalagi tempat yang bersih. Nah, jadi ini bukan basa-basi. Dari mana Ustaz tahu? Ya saya udah masuk ke dalam, ke toiletnya. Kebetulan nggak lagi ingin tapi pintunya sudah saya lihat, lantainya sudah saya lihat. Jadi bagaimana beradab? Kalian bisa saja tinggal di rumah, tapi kalau tinggal di rumah, kalian raja, bapak kalian pelayannya, ibu kalian pembantunya, kalian dijadikan raja, maka banyak anak menjadi kurang ajar karena di rumah. Tapi kalau dia dimasukkan ke pesantren,
maka insya Allah dia akan beradab, bersopan santun, bertata krama. Itu alasan pertama kenapa anak mesti masuk pesantren. Jangan nanti kalian ketika ditanya sekolah di mana, pesantren Ar-Ridho Sentul. Kenapa kita mesti sekolah pesantren? Ya saya ini dibuang orang tua saya. Mungkin dulu waktu ayah saya pulang sholat subuh, tiba-tiba ada bayi dalam kardus. Itulah, lalu kemudian karena nggak bisa dia jaga, dikirimnya saya ke Ar-Ridho Sentul. Kalian di sini dididik menjadi anak yang berakhlak. Dari mulai bajunya beda. Kalau bajunya putih, itu berarti belum aman. Kalau bajunya hitam udah pakai jas, itu berarti alumni Al-Furqan Generation. Jadi saya ini masih kelas 5 ya. Ini masih putih. Saya nggak dikasih tahu dari sama panitia. Kalau dikasih tahu tentu saya pakai jas. Ustaz, kalau mau ke Al-Furqan pakai jas. Kalau Ustaz Ar-Ridho, Ustaz pakai jas. Kalau nggak nanti disangka masih kelas 5. Tapi ada juga bagusnya, sehingga adik-adik tidak canggung, tidak merasa diceramahi. Anggap aja ini bukan ceramah dari Ustaz Somad, tapi arahan dari Mudabbir Presiden. Pertama, beradab dalam masalah toilet. Selama ini kita diajarkan langkahkan kaki kiri, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Langkahkan kaki kanan, ghufranaka. Tapi tidak diajarkan bagaimana mencetnya, bagaimana membersihkannya. Insya Allah, walaupun nanti kalian jadi presiden, jadi bupati, jadi gubernur, jadi RW, jadi RT, makin ke ujung aminnya makin kecil. Kalian tidak ego, tidak sombong, tidak angkuh. Kalian tetap akan membersihkan WC karena kalian sudah terbiasa di pesantren. Kalian jadi ustaz, jadi kiai, jadi profesor, karena kalian dicium orang, karena kalian dimuliakan. Tapi saat pulang ke rumah, kalian ambil brus WC, kalian cuci bersih. Hai tangan yang dimuliakan, hai tangan yang dicium orang, hai tangan yang dijunjung tinggi. Tangan ini sebenarnya letaknya di WC. Jadi pendidikan pesantren ini luar biasa. Bapak-bapak yang sudah memasukkan anaknya ke pesantren Ar-Ridho, alhamdulillah. Yang belum memasukkan anaknya setelah mendengar tausiah ini, insya Allah. Yang sudah saya kasih tahu keutamaannya, enggak juga mendaftarkan anaknya, inna. Banyak sekali buah-buahan di Ar-Ridho. Ada anggur, ada jeruk, ada lengkeng, ada semangka, ada durian, sudah saya habiskan. Dan bukan cuma buahnya, tapi pohon-pohon tanaman yang subur, ada kolamnya. Susah saya mau menceritakannya. Siapa yang mau melihat pesantren Ar-Ridho Sentul, silakan datang ke alamat berikut ini. Dua, 5 alasan kenapa masuk pesantren. 2, bahwa di pesantren kalian punya teman dari mulai Sabang sampai Papua. Betul? Teman-teman ini bukan sekedar di rumah. Kalau kalian di rumah, siapa temannya? Adik, kakak, ayah, ibu, pembantu, sombong, angkuh, aku yang paling hebat. Tapi ketika berteman-teman, tidak ada yang paling hebat. Di sini tak ada yang tahu siapa anak orang kaya, siapa yang anak diplomat, siapa penjual tomat. Semua kalian diperlakukan sama, makanannya sama, kamarnya sama, kasurnya sama. Betul? Ustaz tahu dari mana? Saya melihat kasurnya dijemur tadi di atas. Kalau di rumah, kamar kalian dibersihkan, kasurnya itu dipasangkan spray, kalian. Tapi di pesantren,
kalian dididik untuk mandiri, betul? Saya masih ingat waktu di pesantren dulu, sama seperti kamar adik-adik tadi, kasur kami dulu, kami nggak pakai tempat tidur. Nah, makanya tadi waktu saya masuk itu, saya kembali 30 tahun yang lalu. Seakan-akan saya sedang masuk ke kamar saya, melihat kasur saya, dan teringat saya dicatat oleh jasus. Di pojok kamar kami dulu, lemari, di pojok itu ada kasur. Kasur nggak boleh disentuh sebelum jam 10 malam. Siapa yang menyentuh kasur jam 10 malam, catat jasus. Maka kalau udah masuk kamar, seringkali ini kasurnya catat. Saya dari waktu melihat kasur, ya Allah. Cuman kasur kami dulu tipis, kasur kalian tebal. Cuma badan saya ini tipis. Karena kasur tipis itulah. Tadi saya melihat lemari kalian, masya Allah, terbayang saya 30 tahun yang lalu. Persis sama lemari, triplek, sama. Saya pernah jadi bulis waktu itu. Anda juga bulis? Saya jadi bulis. Datang teman saya, Man, ini yang punya lemari ini baru mutip ini dapat, ada rambutan di sini, sama bumbu pecal. Setelah saya jadi ustaz, terngiang di pikiran saya, gimana nanti kalau di akhirat, wa may yaghlul ya'ti bima walla yaumal qiyamah. Siapa yang curang, dia akan membawa kecurangannya hari kiamat. Pegawai-pegawai, kepala dinas, pejabat-pejabat curang, membawa mobil dinas hari kiamat. Semua kecuranganmu. Lama saya berpikir gimana caranya minta maaf ini. Kebetulan dapat kabar ada acara reuni akbar di pondok. Saya datang di pondok, saya ceritakan, kami dulu, bukan salah saya, kawan saya ngajak waktu sama-sama bulis itu dan bumbu pecal. Apakah kalian semua alumni memaafkan saya? Maaf, kata mereka. Alhamdulillah, selesai. Tapi jangan ini kalian tiru. Ini tren hanya antar kita berdua aja. Jadi datang ke pesantren Ar-Ridho Sentul ini mengembalikan lagi memori masa lalu Abdul Somad yang sudah terkubur 30 tahun yang lalu. Hari ini saya sedang berada di masjid tempat saya belajar dulu. Hari ini saya sedang ingat bagaimana ketika kami di masjid, berapa banyak kawan, teman, santri di saat sholat, sujud yang pertama sekaligus sujud terakhir. Allahu Akbar. Enggak bangun-bangun. Pertemanan, perkawanan, persahabatan dari berbagai macam suku bangsa, ternyata setelah 10, 20, 30 tahun itu menjadi kenangan yang hebat dan luar biasa. Allahu Akbar. Saya pergi ke Aceh, turun di airport Sultan Iskandar Muda Airport, tiba-tiba datang tentara tinggi, besar, berpakaian seragam. Mana Abdul Somad? Apa itu tentara? Siapa nih? Kita sekelas dulu di pondok. Ceramah saya di Lampung. Jangan ada yang naik ke kamar ustaz di atas. Siapapun gak boleh naik. Siap. Begitu saya sedang santai, tiba-tiba ada yang ngomong, Assalamualaikum. Saya tengok, polisi. Ada apa ini polisi? Brimo. Saya buka. Ada apa? Kita dulu sama waktu di pesantren. Wajah mereka udah berubah, ganteng-ganteng semua. Padahal dulu waktu di pondok hancur semuanya. Jadi selama berteman ini, saya tanya kawan-kawan ini, kenapa kalian masih ingat dengan aku? Kenapa kalian masih terkenang dengan aku? Kenapa setiap aku datang ke kota kalian datang mengunjungi aku? Apa kata mereka? Kau baik, man. Maka kalian jangan sombong. Kalau hari ini kalian hebat, bapak kalian yang kaya. Kalau hari ini kalian hebat, bapak kalian yang pejabat. Kalau bapak kalian ditangkap KPK,
Kalau bapak kalian stroke, darah tinggi, mati mendadak. Laisal fata man yaqulu kana abi, walakinnal fata man yaqulu ha ana fa. Jadi jangan sombong. Kalian teman yang kalian sepelekan, boleh jadi dia akan menjadi teman yang luar biasa. Jadi kalian di pesantren diajarkan egaliter, sama di hadapan kiai, sama semuanya. Nih, saya nggak tahu nih mana yang anak orang kaya, mana yang rakyat jelata, mana orang pejabat, mana yang biasa. Semuanya pakaiannya sama, pecinya sama, bajunya sama. Yang membedakan adalah status keilmuannya. Inilah ajaran Islam. Innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila. Allah tidak lihat wajah kamu, Allah tidak lihat badan kamu, yang dilihat Allah hati. Tapi jangan gara-gara ini besok gak mandi pagi. Kalau ditanya, kenapa ente gak mandi? Kenapa gak cuci muka? Innallaha la yanzuru wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum. Dasar malas mandi. Yang ketiga, kalian dididik di pesantren ini on time, tepat. Begitu masuk tadi ke kamar, ingat ketika mudabir, nama mudabir saya di kelas itu namanya Azroi. Dia lagi membawa batang sapu. Dipukulnya lah lemari triplek. Tahu lah bunyi triplek kalau dipukul pakai batang sapu. Lopak. Tapi ada satu teman saya, waktu itu ada dosen dari Al-Azhar Kairo Mesir, namanya Syekh Syakir Abdul Majid Hasan. Dia selalu ke kamar, selalu. Suatu ketika kami pulang sholat subuh, teman saya lihat masih tidur di kamar. Loh, kok gak kena razia? Enggak. Tadi gak datang saya Syakir ke sini, datang. Terus kok gak dipukulnya? Aku bilang, anak junub saya. Hampir dipukul saya, gak jadi. Falas. Masuk falas tuh mandi, dia tidur lagi. Ada orangnya sekarang, tapi gak boleh disebutkan, menjaga kode etik. Karena kita ada yang tahu. On time, bangun pagi, pakai kain sarung, mesti pakai kain ikat pinggang, mesti rapi. Sampai hari ini kalau saya ikat kain rapi sekali. Sampai istri saya nanya, kok rapi sekali? Nanti ditangkap di dapur. Rapi. Jadi rupanya kita terbawa-bawa itu. Alah bisa karena biasa. Sampai hari ini kalau saya pakai sarung itu saya lipat dulu, sudah lipat baru lipat satu, lipat dua, rapi bersih. Kenapa? Karena takut dicatat jasus. Jadi traumanya itu memang sampai mati. Biasa pendidikan pesantren. Ke masjid sepanjang jalan udah sudah berdiri pegang. Hijri. Sampai ke masjid, masuk ke dalam. Sendal jangan lupa. Sendal digembok. Tapi saya enggak. Saya dapat jurus, dikasih tahu sama kakak senior. Gak usah pakai gembok, Mak. Jadi gimana caranya? Yang sebelah kanan letakkan di sana. Begitu pulang, hilang satu. Sama aja gimana mau pakai hilang satu. Jadi kadang kakak-kakak kelas ini menyesatkan juga. On time kita di pondok itu luar biasa. Jadi sampai hari ini disiplin. Saya kalau ada jadwal pengajian, kemarin Ustaz datang ke kantor pengadilan jam 9.30, jam 9.20 saya sudah datang. Pak Hakim kaget, kenapa Ustaz cepat? Kami di pondok diajarkan on time. Kalau terlambat, push up. Kita keluar dari hari Jumat, Sabtu, Ahad, Senin, terakhir di Ar-Ridho. Dan rupanya di Ar-Ridho Sentul ini terakhir sudah lesu, batuk-batuk, suara habis. Rupanya yang paling bersemangat di Ar-Ridho. Pulang dari masjid, mandinya luar biasa. Habis mandi, masuk kelas, istirahat, masuk lagi, sholat zuhur, makan siang, masuk kelas sore.
habis asar olahraga, main bola, tenis meja, badminton. Habis itu maghrib ke isya ngaji. Habis isya ngapal mutolah karena Muhammadun iman fi Rasulullah. Tapi asapnya langsung untuk hari fisal. Habis itu lalu kemudian tidur, mati lampu, tidur semuanya, gak boleh ada apapun. Macam-macam, habis jam 10 tidur semuanya. Bismika Allahumma ahya wa amut. Tapi yang namanya kawan nih, begitu baru 10 menit Dapir bangun, hidupkan lampu, kubu jamaatan. Habis satu kamar. Jadi kita tidak lagi egois, tidak sendiri, tapi merasakan perasaan bersama-sama. Kalau satu kamar bersih, satu kamar jadi orang baik. Kalau satu kamar nakal, satu kamar jadi setan. Kenangan inilah yang tidak didapatkan mereka di SMP dan SMA. Kamu dulu di SMP gimana? Cabut, lem kambing, ngelem. Kamu dulu di SMA gimana? Cabut, ke mall, pacaran, game online, PlayStation. Gak indah diceritakan untuk generasi yang akan datang. Tapi kalian punya kenangan yang luar biasa. Kalian sedang Kenapa kalian mesti di pesantren? Karena di pesantren mata, telinga, tangan, kaki terjaga dari semua yang mengganggu. No television, no internet, no handphone, no woman, no cry. Gak ada perempuan. Jadi kita sama. Pesantren Ustaz dulu tempat belajar juga nggak ada perempuan. Kalau mau lihat perempuan di dapur tukang masak. Lihat perempuan mudik hari Sabtu, hari Ahad, nenek-nenek jenguk cucu. Di luar sibuk dengan pacaran, galau, nggak makan, nggak minum. Kenapa? SMS nggak dibalas. Cuy. Apa ini? Kalau mental pejuang dulu seperti ini, kita masih dijajah Belanda, betul? Ini chatting, browsing, scroll. Cari namanya di FB, hai. Cari di Instagram, follow. Apa ini? Mau dibawa kemana bangsa ini? Jadi kalau mau anak-anak kita selamat dari pengaruh perempuan, tidak pacaran, masukkan ke pesantren Ardhito Sentul. Kali ini nggak pernah pacar, apa kata dunia? Ustaz, nanti kalau kami nggak punya pacar, gimana kami nikah? Saya ini udah tua, umur 46 tahun, kurus, kering, hitam, tidak ganteng. Tapi kalian lihat komen-komen di Instagram dan di YouTube itu. Apa komen mereka? Ustaz, jadikan aku yang kedua ya. Aku aja yang tua, kurus, kering, tak ganteng begini masih mau orang. Apalagi kalian, Al-Furqan Generation. Apalagi kalian yang ganteng-ganteng. Yang penting kalian belajar sampai kelas 6. Habis itu pengabdian. Habis itu kalian akan terbang ke Cambridge University. Kalian akan terbang ke Sorbonne Paris, Prancis. Kalian akan terbang ke McGill, Kanada. Kalian akan kembali setelah PhD membangun Indonesia Raya. Di saat itu semua akan ingin andai kau jadi menantu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Betul nih Ustaz Somad? Betul. Bisa datang acara pernikahan saya Ustaz, nasihat pernikahan. Siapa ini? Santri Pak Ustaz, ini baru dapat PhD, istrinya dokter spesialis. Wow, amazing. Iya Pak Ustaz, tapi kadang di tengah malam yang sepi, terbayang ingin menikah, bacakan ayat kursi. Allah la ilaha illallah.
langsung. Iya Pak Ustadz, tapi kemarin pas libur itu saya ngeliat dia pas lagi mau jalan keluar dari rumah, tiba-tiba kami berpapasan. Pas saya lihat matanya, sampai sekarang terbayang-bayang Pak Ustadz. Bacakan doa ruqyah, A'udzu bikalimatillahi tammati min kulli syaitan wa min kulli ainin lamar. Tapi gak hilang-hilang juga Pak Ustadz. Bacakan doa yang lebih mantap. Zahabat. Nggak hilang juga Pak Ustaz. Doa supaya hilang dia. Ya Allah, lupakanlah pikiranku dari dia, supaya aku hanya mampu menghafal ayat-ayat dan hadis-hadis Nabi. Maka anak pesantren selamat dari pergaulan bebas di luar. Makanya saya sekarang kalau tausiah, jangan pacaran. Kenapa saya lantang? Karena saya nggak pernah pacaran waktu di pondok. Setelah tamat Pak Ustaz, di Mesir 4 tahun nggak pernah pacaran. Kenapa? Nggak dapat. Persaingan ketat guys. Saya bersyukur pada Allah, saya diuntungkan oleh situasi dan kondisi. Rupanya Allah ingin membentuk saya supaya saya pede ceramah di mana-mana, jangan pacaran. Kenapa? Pendidikan pesantren. Yang kelima, di pesantren kita diajarkan tidak terlalu berpikir panjang, bisa menjadikan segala sesuatu utuh jadi solusi. Apapun bisa jadi solusi. Suatu ketika kami bangun malam sama kawan-kawan, lapar. Gimana kita makan ini? Kata kawan, aku baru ada mudik nih dapat mie. Terus gimana? Mangkok nggak ada. Kan ada ember cuci. Siram air panas. Sendoknya sapu. Gagang sapu. Bagi orang lain itu, kotor, penyakit. Mungkin sampai sekarang sehat, nggak mati-mati. Pak Ustadz, anak saya ini Pak Ustadz, selama di sekolah dia sendalnya hilang berapa kali, singletnya hilang. Ustadz dulu pernah hilang nggak sendalnya? Sering saya bilang, nggak pernah saya lapor ke rumah. Terus Ustadz beli yang baru? Enggak, punya teman kan ada. Jangan ditiru, jangan. Namanya juga persahabatan yang kental. Jangan, karena mencuri itu dimanapun tetap dosa. Tapi kita udah macam saudara kambing. Selalu ada alasan. Jadi kita tidak pernah berpikir mesti. Makanya ketika kita belajar kemana? Pergi saya ke Mesir. Berangkat dari Jakarta, transit di Amman, ibu kota Jordania. Paginya diketuk pintu, breakfast. Bangun, nggak ada lontong sayur, nggak ada nasi uduk. Tapi karena kita biasa di pondok, kita nggak pak minta nasi, enggak. Mikir kita apa yang bisa diolah. Roti panjang-panjang, sobek roti, ambil isi dalam, ada susu, ada gula, celup, selesai. Kita terbiasa di pondok, apapun bisa jadi makanan. Makanan kawan nanti kita makan. S1 Prancis, S2 Inggris, S3 Jerman, memperbaiki ilmu pengetahuan sekaligus memperbaiki keturunan. Terbang sejauh mata memandang, hati kalian, kepala kalian, otak kalian boleh Jerman, otak boleh Amerika, otak boleh Jepang, tapi hati tetap la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Dan kembali ke Indonesia, membangun Indonesia, baldatun thayyibatun wa rabbun. Siap? Saya mau setelah saya datang ke Ar-Ridho Sentul ini, adik-adik makin semangat.
Bisa. Tapi dari tadi saya lihat, dulu kami kalau ada acara muatorah, itu ngantuk semua nunduk. Tapi saya perhatikan dari tadi, nggak ada yang nunduk ngantuk. Entah karena petir ini, wallah malam. Tapi yang jelas adik-adik ini luar biasa. Ini di hadapan kita ini kiai-kiai semua. Ada Kiai Sulaiman Effendi, pondoknya besar 16 hektar dan lebih lagi, luar biasa. Dan kemudian Kiai Haji Sobri Lubis, ini sedang pembebasan tanah. Beliau ini khusus santrinya yang lansia. Makanya ceramah di situ nanti nggak boleh suaranya kuat-kuat begini. Kaget mereka meninggal langsung. Nah, jadi pelan-pelan. Nanti saya kalau ke pesantren Kiai Sobri itu pelan-pelan. Baiklah kita bersama. Rasanya banyak musik. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar, wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Berkhidmat untuk umat nggak mesti nunggu jadi kiai, betul? Libur, ini ada libur setelah ini. Libur berapa lama? Libur 2 pekan, pulang. Jadi kalau nanti di lingkungan ada masjid musola, jangan sampai orang tua malu. Itu anak bapak dari pesantren Ar-Ridho Sentul kan? Iya. Kok nggak pernah ke masjid? Anak saya itu sholatnya di Masjidil Haram. Ustaz, mau nanya Ustaz? Ya. Sholat itu ke masjid kan Pak Ustaz? Ya. Itu ada anak dari Ar-Ridho Sentul, sholatnya kok di rumah Pak Ustaz? Itu mazhab Soekarno. Presiden Soekarno tidak pernah mengajarkan itu. Jangan kambing hitamkan beliau. Beliau adalah pendiri bangsa ini, proklamator, takbir. Kalian mesti ke masjid, berangkat ke masjid, jangan malukan orang tua. Saya nggak mau nanti ada wali santri yang telepon, Ustaz Samad, ya boleh nanya Ustaz? Boleh. Apa pertanyaannya Bu? Kira-kira kalau sholat duha pakai kunut itu mazhab apa ya Pak Ustaz? Enggak ada duha pakai kunut. Tapi anak saya pulang dari pondok, itu subuh kesiangan. Nanti kalau masjid dekat rumah, minta adik-adik kultum siap datang. Gak usah ceramah panjang-panjang, cukup ceramahkan ya yang apa yang biasa saja. Kebetulan ini mau berangkat haji mereka. Adik dari pesantren Ar-Ridho, ya, kami mau berangkat haji ini, bisa doakan? Aduh, saya spesialis doa, biasa teman saya. Gak bisa, kalian datang aja. Tapi doanya nggak hafal Pak Ustaz. Mutola'ah itu bisa juga. Kana Muhammadun na'iman fi firashihi was-sa'atu 'ashr wal-laylu kulluhu dhalamun wa bardun laysa fiha illa sawtul hadid fi syari'. Perasaan tidak pernah dengan doa. Memang hebat anak pesantren. Jangan bikin diri di rumah. Nanti selama di rumah kan ada hari Jumat 2 kali, betul? Diundang. Adik, kebetulan khotib kita berhalangan. Adik datang khutbah Jumat ya. Siap. Siap menjadi khotib Jumat? Siap. Berikut ini, mari kita dengarkan khutbah Jumat. Naik ke atas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duduk. Jangan langsung khutbah, azan dulu. Dia langsung khutbah. Setelah habis azan baru berdiri.
Harus azan baru berdiri. Itu kalau dikasih tongkat, itu untuk pegangan supaya tangannya jangan gini-gini. Jangan tongkat itu dipakai. Enak di luar sana. Pegang tongkatnya. Ingat rukun khutbah 5. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Usikum wa nafsi bittaqwallah. Allahumma firil muslimin wal muslimat. Duduk. Habis itu berdiri lagi. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum wa ala. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Usikum wa nafsi bittaqwallah. Allahumma firil muslimin wal muslimat. Selesai sholat. Kenapa sholat ditanya? Ada dari mana? Pesantren. Cepat sekali khutbahnya. Ini zaman fitnah akhir zaman. Gak boleh banyak-banyak ngomong. Yang penting kita action. NATO, no action talking only. Gak boleh. Khutbah itu singkat. Gak boleh banyak-banyak ngomong. Yang penting rukunnya udah selesai. Jadi biar supaya orang nggak marah sama kita marah duluan. Jangan sembunyi di rumah, ketakutan. Sejak hari Jumat lari, sejak hari Jumat pergi. Kenapa? Karena takut disuruh khotib. Insya Allah adik-adik berkhidmat untuk umat sampai hari kiamat. Kalian akan menjadi kebanggaan umat Nabi Muhammad SAW. Lebih kurang 1 jam saya menyampaikan pesan ini. Di akhir majlis mari kita sama berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan Ma'had Ar-Ridha Sentul dijadikan ma'had yang penuh keberkahan. Alumni-alumninya menjadi pemimpin masa depan. Diselamatkan dari narkoba, diselamatkan dari zina, diselamatkan dari LGBT. Ala hadhihi niyah al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma ja'al hadzal ma'hada Ar-Ridha Sentul ma'hadan 'aziman. Jadikanlah pondok pesantren Ar-Ridha Sentul pondok pesantren yang diberkahi. Tafarraja minhul ulama was sum'ama. Keluar dari pesantren Ar-Ridha Sentul para ulama dan para pemimpin bangsa. Wahfazhum min kulli su' wa syarr. Jaga anak-anak kami dari segala perbuatan maksiat dan dosa. Allahumma waffiq ulata umurina. Pemimpin-pemimpin kami, para kiai kami, guru kami, condongkan hati mereka untuk menolong agamamu ya Allah. Rabbana fir lana dzunubana, ampunkan dosa kami, wali abaina ayah kami, wali ummahatina ibu kami, wali azwajina pasangan hidup kami, wali dzurriyyatina anak cucu keturunan kami, wali man hadarana semua yang hadir di majlis ini ya Allah. La tada'lana zamban illa ghafarta. Pulang kami dari pesantren Ar-Ridha Sentul dalam keadaan bersih dari dosa-dosa. Wala dainan illa qadaita. Tolong kami lepas dari hutang piutang riba. Wala maridan illa syafaita. Ada saudara kami yang sakit, angkat penyakitnya, sehatkan ya Allah. Wala mayyitan illa rahimta. Yang meninggal dunia, lapangkan kuburnya, mudahkan, jauhkan dari segala azab ya Allah. Allahumma ftah lana abwabal khair. Bukakan untuk kami pintu kebaikan. Wa abwabal rizqi, pintu rezeki. Wa abwabal barakah, pintu keberkahan. Rabbana hab lana minas sholihin. Jadikan anak-anak kami ini semuanya anak-anak yang soleh dan solehah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa adkhilna al-jannata ma'al abrar. Ya aziz ya ghaffar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kesilapan dan kekhilafan. Tetap jaga kebersamaan dalam zikir dan doa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.